Bahkan mereka meyakini orang-orang yang hilang di sana itu pasti tinggal di Wentira. Asik ngerasa ada yang manggil, tapi kita nggak manggil. Laki-lakinya mohon maaf, nggak ada satupun yang bagus. Berarti kalau misalnya nih, Kang Ali misalnya minum nih minuman itu, berarti Kang Ali bakal selama di sana. Iya. Nah, jasad Kang Ali yang ada di situ di hutan itu gimana? Nah itulah. Keinginan jin yang paling besar adalah bersekutu dengan manusia. Keinginan jin yang paling besar adalah bersekutu dengan manusia. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Java Jira Pikir. Kali ini kita akan bahas tentang kota-kota gaib yang ada di Nusantara. Ya, dan di samping saya masih ada Kang Ali nih, Haji Ali Taba, produser di program Jejak-Jejak Misterius yang tayang di Trans 7. Oke Kang, sekarang saya mau nanya tentang kota-kota gaib yang ada di Indonesia. Kan banyak tuh, kayak di Kalimantan, Surenjana, Padang 12, di Wentira, dan Kang Ali juga pernah syuting di Wentira kan? Ya, pernah. Nah, bisa jelasin nggak Kang, kenapa Kang Ali bisa kupas tentang Wentira gitu, diangkat gitu ceritanya di Jejak Misterius. Ya, jadi memang waktu kita syuting di Palu, informan kita di sana ketika menyambut warga sekitar yang memang ngasih info ke kita, mereka bercerita tentang satu tempat yang bagi saya itu luar biasa gitu, terkenal, itu sebutannya Wentira gitu. Yang membuat saya tertarik untuk mengangkat tentang itu adalah bahwa mereka bercerita Wentira itu salah satu negeri para jin yang sangat populer. Bahkan mereka meyakini orang-orang yang hilang di sana itu pasti tinggal di Wentira. Hilang karena pengen kesana apa diculik? Kalau dari cerita satu orang narasumber kita, seorang anak muda, dia bercerita dengan begitu senang tentang istrinya yang tinggal di Wentira. Bagi saya itu mengejutkan gitu. Istrinya tinggal di Wentira, dia enggak? Dia enggak gitu. Dan dia seperti senang istrinya tinggal di sana. Nah, bagi saya ini fenomena yang menarik. Kemudian ketika saya telusuri, saya sama teman-teman tuh ketemu juga dengan kalau di sana mungkin dukunnya atau kuncennya mungkin ya, tapi jauh dari Wentiranya. Berceritalah banyak dia tentang Wentira, yang antara lain fenomena yang mengesankan. Setelah kita buka internet, ada beberapa berita yang sedikit memberitakan tentang itu, bahwa banyak sekali mobil mewah yang dipesan di Jakarta, ya. Orang-orangnya datang ke Jakarta memesan mobil mewah, lalu kasih kartu nama, minta diantar ke alamat Wentira itu. Nah, supir para dealer itu kemudian mengantar mobil mewah ke sana. Ketika mobil itu sampai, mereka bingung karena keluar dari kota Wentira, tiba-tiba dia ternyata hutan lebat di pegunungan gitu. Nah, itu banyak kejadian seperti itu gitu. Itulah akhirnya kita berpikir, udah kita masukin aja deh gitu. Sorry Kang, itu yang mobil dipesan itu untuk dibawa ke negeri Wentira? Iya, betul. Jadi yang membeli itu penghuni alam gaib Wentira. Berarti gitu. Modern dong berarti? Itu dia, makanya itu yang membuat kita penasaran. Makanya saya pikir, wah ini akan asik nih. Bahkan seorang narasumber di sana bilang bahwa Bapak kalau bisa masuk ke alam sana, Pak, akan ketemu alam yang sangat mengesankan, karena di sana mewah luar biasa gitu. Saya tanya ke mereka, semewah apa gitu yang Bapak tahu? Jadi mereka bercerita tentang bahwa di Wentira itu pusat kotanya itu jauh lebih maju dibanding dengan kota-kota megapolitan yang ada di dunia gitu, di alam manusia. Oh, ini yang membuat saya penasaran, sehebat apa gitu. Maka kemudian kita tentukan waktu itu kita minta kepada yang dituakan di sana itu, minta diantar untuk ke lokasi gitu. Melalui ritual berarti?
Jadi ya mereka melakukan ritual karena bagi mereka itu adalah tempat yang sakral dan menakutkan gitu. Maka kemudian diantarlah kita ke tempat itu. Jadi tempat itu ternyata ada di tengah pegunungan, ya, jauh dari kota Palu. Dan tempat yang dimaksud Wentira itu tepat ada di jalan tua dari zaman Belanda. Itu udah ada jalan itu, karena di situ ada jembatan juga yang dibikin oleh Belanda. Jadi ada jembatan yang dibangun oleh orang Belanda pas belokan, ada parit gitu ya. Mungkin kalau sedang hujan besar itu harusnya jadi sungai mungkin ya. Jadi sungai itu dari puncak gunung turun lalu pada saat itu kering. Pada saat itu kering ya, dari jembatan itulah kita akan masuk ke alam Wentira. Jadi kita turun dari situ. Berarti ke atasnya ya harus menyusuri itu. Ke atasnya itu ada agak jauh dari situ, di atasnya ada kampung agak terkenal itu, Kebon Kopi namanya gitu. Itu ada satu orang Jawa Barat tinggal di situ. Yang lain tidak berani tinggal di situ. Akhirnya kita putuskan, udahlah kita masuk deh gitu. Jadi malam-malam kita masuk ke situ. Rupanya memang itu salah satu tempat yang paling sakral di sana ya. Dan mungkin orang-orang tertentu banyak melakukan ritual mistik di sana. Jadi ketika kita turun dari jembatan itu masuk ke parit kering waktu itu, masuk ke hutan, di pintu masuknya itu sudah ada rumah-rumahan kecil. Pintu masuk jadi pintu masuk itu yang saya maksudkan adalah ini dua tebing bukit gitu ya, gitu. Jadi kita masuk situ dan di awalnya gerbang dimensi lain gitu. Dimensi lain. Jadi di kaki bukitnya itu sudah ada bentuk rumah-rumahan kecil, dan itu ternyata tempat orang kalau meminta sesuatu gitu. Mungkin sebenarnya itu salah satu tempat pesugihan. Jadi orang yang mau minta sesuatu ya membakar segala macam di situ, di rumah-rumah kecil. Tapi kita lewat jauh ke dalam gitu. Nah, ketika kita masuk ke dalam, orang-orang dari yang menemani kita waktu itu, kita minta mereka untuk di luar gitu, untuk tidak ikut. Kita masuk. Jadi tim jejak misteri saja? Iya, kita masuk ke situ. Cuma sebelumnya kita minta dikasih tahu kemana nih kalau mau masuk ke alam Wentira, di mana titiknya gitu. Pintu gaibnya gitu ya. Dikasih tahu lah di satu ceruk ya, yaitu mungkin kalau air ada tuh air terjun kecil lah gitu. Kita di situ. Nah, ketika penelusuran siang pun itu sudah terjadi satu keanehan ya. Apa tuh? Karena di jam 12 siang pada waktu itu Asep ada di atas ya, sementara kita agak di bawah gitu. Kita kontakan waktu itu, kita kontakan memanggil Asep gitu. Cuma sebenarnya kita nggak manggil Asep, nggak manggil Asep. Enggak, karena apa? Karena salah satu HT kita udah mati, udah nggak fungsi gitu. Tapi Asep merasa ada yang manggil gitu, dipanggil. Kontak dia di HT-nya. Betul. Jadi ngerasa dipanggil, suruh ke bawah gitu. Suaranya suara siapa? Suara kita lah gitu. Makanya Asep dengar tuh suara kali. Iya. Jadi akhirnya Asep bilang belum bisa ini. Karena tempatnya jauh gitu. Cuma ternyata waktu itu dikasih tahu lah. Jadi selesai itu kan masih riset siang tuh. Ketika selesai kita kasih tahu ke orang sana, ke guide kita itu. Asep ngerasa ada yang manggil, tapi kita nggak manggil. Sama sekali nggak manggil? Nggak bisa karena HT kita udah nggak fungsi gitu. Akhirnya orang itu bilang, memang kalau jam 12 siang itu biasanya itu jalur padat mereka gitu. Jadi Asep pada waktu itu posisinya kan berada di tengah parit, penelusuran di tengah. Kita mencari jejak ya. Kita sih berharap penghuni Wentira itu bukan makhluk gaib sebenarnya gitu. Tapi memang tidak ada jejak gitu. Jadi Asep itu menghalangi lalu lintas mereka pada jam 12 siang. Itu jam sibuk mereka lah boleh dibilang gitu. Jadi kayak
ada satu tempat tapi ada dua alam gitu ya kan? Jadi asap itu menghalangi mereka. Jadi dipanggil itu sebenarnya dari alam mereka lah yang manggil supaya asap menyingkir dari situ. Gitu. Nah akhirnya malam-malam pada saat itu ada satu kameramen kita yang udah shock juga gitu mendengar itu, ketakutan dia. Jam 12 malam kita mulai mencoba memasuki alam mereka gitu. Dengan cara gimana Bang? Ya kita punya cara lah ya, kita punya cara untuk masuk gitu. Nah si kameramen kita mau kabur waktu itu. Mau kabur, dia tinggal kamera, mau kabur, nggak mau gitu. Padahal kan satu tim juga. Satu tim gitu. Sementara kita kalau nggak bawa kamera ya gimana gitu. Tapi memang sebenarnya kita bawa kamera pun masuk ke alam mereka ya boleh dibilang percuma gitu. Karena dimensinya kan beda gitu, dimensinya beda. Mereka bukan dimensi fisik, walaupun sebenarnya kalau Allah menghendaki ya bisa aja gitu. Tapi memang kenyataannya ketika kita mulai masuk itu memang luar biasa ya. Jadi kita seperti melakukan kontemplasi, ya kita kontemplasi, memfokuskan seluruh rasa kita ke alam sana tuh. Jadi plek aja tiba-tiba gitu. Sudah alam itu hilang tuh, alam hutan rimba wentira tuh hilang gitu. Yang ada adalah kota yang sangat dahsyat gitu. Itu dahsyat banget. Memasuki kotanya dari jauh udah kelihatan gemerlapnya minta ampun itu. Berarti Kang Ali masuk secara apa tuh istilahnya Kang? Iya, kita memasuki alam metafisik lah gitu ya. Metafisik. Gitu. Jadi, kita ada di sini nih. Iya betul. Cuman jadi kita masuk dengan jiwa kita ke sana ya, gimana? Gitu. Ya kira-kira kayak gitulah itu ya. Gambarannya kayak gimana Kang kalau itu? Jadi kita masuk gerbangnya. Sorry. Itu kan Kang Ali tim bertiga kan? Itu tiga-tiganya masuk? Di Kang Ali dua? Setelah selesai itu kita ngobrol, semuanya bisa masuk ternyata. Oh gitu. Nah saya ketika masuk itu itu ya dari jauh udah kelihatan gemerlapnya kota gitu. Nah itu untuk masuk ke kotanya kita melewati jembatan gitu. Jembatan pada umumnya? Jembatan mereka itu semua warnanya keemasan. Warnanya seperti berbalut emas semua gitu. Terus lampu-lampu yang kalau di jembatan kita pasti ada tiangnya kan gitu. Di mereka enggak, lampu-lampu itu mengambang gitu. Kan indah sekali tuh. Lampu itu mengambang tanpa tiang. Gitu. Tapi beneran. Ya. Jadi yang diceritakan orang itu, mungkin orang itu memang dia pernah memasuki alam itu kayaknya ya. Jadi kota besarnya itu ada satu jalan raya jalan raya yang nggak ada belokannya, lurus. Jadi jalan tuh lurus gitu. Ini ada blok kanan sama blok kiri. Nah, kalau mereka bilang blok kanan itu jin muslim, blok kiri itu non muslim lah gitu ya. Nah, jadi setelah kita masuk memang ada dua kelompok yang berbeda gitu. Dua kelompok yang berbeda, tapi semuanya ramah. Kemudian mukanya kayak gimana Kang? Laki-lakinya mohon maaf, nggak ada satupun yang bagus. Laki-lakinya mohon maaf, nggak ada satupun yang bagus. Tapi perempuannya, nggak ada satupun yang jelek. Laki-lakinya nggak ada yang bagus? Nggak ada yang bagus, tapi perempuannya nggak ada satupun yang jelek. Sama kayak manusia biasa? Sama kayak manusia biasa, tapi mereka lebih cantik. Kulitnya kelihatan lebih halus. Tapi ramah mereka. Gitu. Jadi kita datang itu ya mereka sambut. Mereka tahu tuh. Tahu. Jadi rupanya sepertinya bagi mereka udah terbiasa dikunjungi manusia gitu. Itu mungkin yang dikatakan manusia-manusia yang hilang tinggal di sana gitu. Cuman kita nggak pernah ketemu sama mereka, sama manusia yang. Tapi kan nggak semua orang mungkin kali kan bisa ke situ ya Kang? Sepertinya enggak lah. Karena untuk melakukan kontemplasi aja tidak semua orang bisa. Gitu. Nah, jadi sebelum kita masuk sempat diwanti-wanti oleh kuncen itu bahwa kalau nanti udah masuk diterima mereka, apapun yang disuguhkan kalau berwarna jangan dimakan atau jangan diminum. Gitu.
berwarna. Air minum berwarna jadi minum. Jangan gitu. Jadi kita udah tahu tuh pantangannya itu berarti gitu. Kenapa tuh Kang? Jadi bagi mereka yang makan makanan mereka, minum minuman mereka, maka nggak bisa pulang. Itulah ya, tinggal di situ. Jadi saya kira sih kalau banyak orang yang suka tinggal di sana, kalau laki-laki mungkin karena melihat perempuannya cantik-cantik. Cuman kalau perempuan tinggal di sana, bagi saya aneh gitu, karena nggak ada yang ganteng satupun gitu. Sorry, nggak ganteng itu wujudnya aneh atau sorry maaf ada cacat atau? Ya gitulah, jelek-jelek gitu. Berarti kita cakep dong? Oh, kita cakep gitu. Kita cakep. Ada kemungkinan nggak nikah? Mungkin kalau kita tinggal di alam mereka, mungkin ada seperti itu. Gitu. Oke Kang, terus Kang lanjutkan. Nah, karena kita sudah diwanti-wanti untuk tidak menyentuh itu, jadi ya sudah kita jalan-jalan aja gitu. Yang bikin takjub lagi apa? Mobil mewah yang mereka pesan di Jakarta memang berseliweran di sana. Mobil mewah semua, nggak ada satupun mobil jelek. Dan anehnya mobil itu, jadi jalan mereka itu licin banget gitu. Cuma kalau mereka jalan, roda mobil itu nggak nempel di aspal, nggak nempel di jalan. Aneh, jadi ketika jalan itu sing gitu. Kenapa dia mesen dari alam kita? Kenapa dia nggak produksi sendiri gitu? Saya kira gini, keinginan jin yang paling besar adalah bersekutu dengan manusia. Keinginan jin yang paling besar adalah bersekutu dengan manusia. Jadi saya kira sebenarnya mereka memesan mobil itu bukan karena butuh mobilnya, tapi butuh mereka diketahui. Jadi mereka ingin keberadaan mereka diketahui gitu. Nah, orang-orang yang penasaran kayak saya, ya itulah mungkin salah satu yang menjadi korban gitu. Cuma untungnya saya nggak tertarik untuk tinggal di sana. Tapi sempat ada Kang? Ngobrol biasa. Nah, terus Kang Ali nggak makan suguhan mereka gimana tuh? Ya mereka udah tahu kalau kita nggak menyentuh makanan mereka, berarti ini orang memang mau pulang. Nggak mau tinggal gitu. Dan untuk pulang dari mereka gampang, asal istighfar udah pulang. Gitu. Asal istighfar udah pulang. Itu gitu. kota megah Kang? Saya kayaknya belum melihat saya kota semegah itu. Ya bayangin aja lampu aja tanpa tiang. Warnanya keemasan berkilauan semua. Lalu lalang orang banyak. Sama, rame gitu. Makanya mobil-mobil juga berseliweran gitu. Tapi memang jalan mereka itu lurus. Jadi antara jalan utama, blok juga terputus jalan, semuanya lurus gitu. Rapi banget gitu. Rapi banget. Kan Kang Ali sempat tuh wawancarain salah satu narasumber di sana, itu siapa? Saya lupa namanya ya, karena itu udah lama sekali ya. Tapi itu bapak-bapak yang kira-kira kalau sekarang ya seusia saya lah gitu. Dia orangnya tenang gitu. Pada waktu itu dia memang nggak mengantar kita masuk ke dalam ya. Jadi dia cuma ngasih tahu cara-caranya. Gitu. Oh, dia ngasih. Saya lupa namanya gitu. Tapi saya lupa banget gitu. Tapi orangnya memang ya pantaslah dituakan gitu. Orangnya tenang gitu. Tapi nggak stylenya nggak ngedukun, nggak biasa gitu. Pakaian bebas aja dia gitu. Nggak menunjukkan tentang itu. Gitu. Yang paling menakjubkan juga di sana ada seorang tukang ojek yang dipanggil ke alam Wentira, lalu kemudian dikasih ilmu yang luar biasa. Karena apa? Dia waktu itu langsung menjadi sangat terkenal karena bisa mengobati orang dengan cara dibedah menggunakan tangan. Ya, anehnya ngebedahnya itu apa? Penyakit apapun dia bedah tanpa menggunakan alat. Ya. Jadi dia cuci bersih semua tuh organ tubuhnya. Seperti itu. Jadi aneh bagi saya gitu, karena orang yang dioperasi sama sekali nggak merasa sakit. Dan itu dalam sekejap dimasukin lagi ususnya setelah dibersihkan, ya. Bagian-bagian tubuhnya dibersihkan, dimasukkan lagi, diusap, serp, udah. Nggak ada bekas jahitan? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Itu dahsyat ya waktu itu. Dia dapat ilmu dari mana kan? Dia dapat ilmu dari dokter Wentira, dia bilang, dia menyebutnya. Jadi ilmu kedokteran Wentira tuh seperti itu kira-kira. Tapi saya nggak tahu ya apakah ini memang apa ya
kebaikan mereka terhadap kita di alam manusia atau untuk hal yang lain. Karena saya selalu punya kewaspadaan, jangan-jangan ini untuk budaya. Ya gitu. Walaupun banyak juga pasien-pasien yang sembuh tuh banyak sekali gitu. Ya saya berharap ini memang menjadi ibadah mereka, karena dokter itu kalau dari apa yang dipraktekkan oleh tukang ojek yang kemudian tiba-tiba jadi tabib itu Islami banget gitu. Islami banget. Si pasien yang mau diobatin, semua pasien yang antrinya berapa ratus meter itu semua harus meneriakan sholawat, semua bersolawat gitu. Jadi membantu proses penyembuhan itu dengan cara itu, dan itu kan bagus gitu. Nah, cuma sayangnya waktu kita di sana nggak terlalu banyak ya. Tapi saya kira Wentira memang salah satu hal yang paling menakjubkan. Oke, pas Kang Ali mau pamitan tuh kan dari alam gaib itu gimana tuh? Jadi karena petunjuknya cuma seperti itu ya. Pokoknya kalau sudah selesai pamit ya sudah, saya mau pulang. Astagfirullahaladzim, udah. Oke, kan Kang Ali bertiga tuh. Kan Kang Ali bilang pas kita udah selesai ngobrol, ternyata mereka juga masuk. Berarti Kang Ali nggak ketemu dong bertiga itu? Enggak. Misah-misah. Jadi misah-misah gitu, masih misah-misah. Semua dengan pengalaman sendiri-sendiri. Gitu. Iya. Dengan pengalaman sendiri-sendiri. Tapi setelah selesai syuting, semua bisa bercerita hal yang sama. Jembatannya sama. Iya, sama gitu. Ajaib lah bagi saya gitu. Ajaib. Banget itu. Ya. Di sisi lain bagi saya itu apa ya, menambah keyakinan kita pada kemahakuasaan Allah ya. Allah bisa menciptakan alam di luar kita yang luar biasa gitu. Dan bagi saya nggak mau terjebak di alam itu ya. Saya ingin yang sesungguhnya gitu. Kalau kebenaran yang sesungguhnya, kalau keindahan yang sesungguhnya, kalau kebahagiaan yang sesungguhnya. Semua kita ya, untuk kita. Semua yang ada di kita dan di alam jin itu semua kan semu. Itu semua palsu gitu. Yang sesungguhnya ada nanti bersama Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kesimpulannya berarti makhluk jin itu ada dan mereka hidup seperti kita. Ya. Dan mereka punya teknologi, punya hierarki, punya dunia pendidikan, sama. Gitu ada mereka pendidikannya ada, lembaga pendidikannya ada gitu. Ada semua. Jin tuh. Iya. Berarti kayak misalnya kuntilanak, gondoruo, itu apa tuh Kang? Itu dia ada nggak di situ? Di situ nggak ada. Di situ nggak ada. Jadi gini. Kalau sebagian teman yang paham dunia metafisik itu menyebutnya mereka itu seperti anak-anak jalanan. Oh, kayak apa ya, gembel-gembel gitu? Iya, seperti itulah. Jadi kan di balik lingkungan istana ada rakyat jelata. Mereka gitu. itu? Gitulah kira-kira. Gitu. Berarti tingkat ilmuannya juga beda? Beda. Tapi kan di kelompok anak jalanan pun ada gengnya. Ada pemimpinnya juga gitu, sama gitu. Tetap mereka mempunyai hierarki dan mempunyai pola hidup sama lah seperti alam manusia. Mereka bisa ke Yuantira? Oh bisa. Tapi kan sama dengan manusia. Ya, kalangan rakyat jelata bisa nggak masuk ke kalangan istana? Susah gitu. Ada hierarki. Sama, persis. Pas Kang Ali istighfar, udah tuh? Udah. Kali ada balik lagi semua? Iya. Udah kembali ke alam seperti kita. Gitu. Dahsyat lah. Berarti kalau misalnya Kang Ali minum minuman itu, berarti Kang Ali bakal sama di sana. Iya. Nah, jasad Kang Ali yang ada di situ di hutan itu gimana? Nah itulah. Nah, mungkin bisa jadi orang menemukannya saya sudah mati gitu. Oh gitu. Iya. Ada yang seperti itu. Berarti ada juga yang kemudian jasadnya juga ikut hilang. Sama seperti itu. Ya seperti pada umumnya. Banyak orang. Iya, itu udah di luar nalar kita, gitu. Ya, kan? Banyak orang-orang yang hilang bersama fisiknya banyak. Kalau kita pikir pakai logika kadang nggak masuk dan nggak semua hal yang kita temui cukup dilogikakan. Banyak hal yang nggak bisa dilogikakan.
karena banyak juga ilmu yang belum kita tahu tentang Iya, dunia ini ya, Kang? banyak banget gitu. Jadi apa yang kita obrolin aja mungkin bisa jadi orang-orang yang sudah di makom lain, itu hal yang ecek-ecek Misalnya gitu. kayak orang itu nyembuhin pakai tangan itu sebenarnya ada pelajarannya juga Iya, di sana ya Kang ya. Iya, betul. Betul. Oke, segitu dulu ya Kang. Terima kasih. Oke, Kang. siap.